Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan aku Olda Ditri di channel Happy Nom Nom. Jadi di video kali ini aku bakal bikin kue kering. Nah, ini dari 1 kg tepung terigu jadi 6 toples kue kering ya. Buat teman-teman yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir. Oke, untuk bahan-bahannya di sini udah ada tepung terigu segitiga biru ya. Nah, ini sebelumnya udah aku sangrai kira-kira kurang lebih 10 menit. Ini banyaknya sebanyak 1 kg. Oke, selanjutnya di sini ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya ini aku menggunakan 100 gram. Kemudian di sini ada gula halus. Untuk gula halusnya ini sebanyak 250 gram ya. Dan ada susu bubuk, di sini aku menggunakan 3 sendok makan. Kemudian di sini ada 4 butir kuning telur. Kemudian di sini ada 400 gram mentega, ada 250 gram room butter, dan di sini aku juga menggunakan garam sebanyak setengah sendok teh. Ada vanili bubuk juga ya, secukupnya aja. Step pertama aku bakal masukin room butternya. Kemudian masukkan mentega. Selanjutnya masukkan gula halus sambil terus diayak ya teman-teman agar nggak ada gula yang bergerindil. Nah, langsung aja aku aduk menggunakan whisker. Teman-teman juga boleh menggunakan mixer ya. Jangan terlalu lama ngaduknya, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian kita masukkan garam dan juga vanili bubuk. Masukkan juga kuning telurnya. Nah, langsung aja kita aduk. Aduknya cukup sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Kemudian masukkan tepung maizena sambil diayak. Masukkan susu bubuk. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sambil terus diayak. Kemudian ini bakal aku aduk menggunakan tangan. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kalau misalnya kita pulut seperti ini udah permukaannya udah halus ya. Oke, selanjutnya di sini udah ada selai nanas ya teman-teman. Untuk resepnya udah aku upload di video sebelumnya, atau nanti untuk link videonya bakal aku taruh di description box. Oke, yang pertama di sini aku bakal bikin kue nastar terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan sendok takar yang 5 mili atau 5 gram. Nah, kita ambil sedikit adonan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita timbang, ini beratnya seberat 8 gram ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita tambahin isiannya, jadi totalnya seberat 10 gram ya. Jadi untuk nastarnya ini aku bikin sebanyak 42 sampai 50 buah ya. Untuk loyangnya ini udah aku olesin mentega tipis-tipis, kemudian ambil satu adonan. Lalu kita pipihkan seperti ini.
Lalu beri isian nastar, langsung kita tutup dan kita rapikan ya. Kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Oke, ini udah selesai aku bentuk semua. Dan di sini udah aku siapin 1 butir kuning telur ya. Kemudian aku tambahkan minyak sebanyak 1 sendok makan dan juga pewarna kuning telur secukupnya aja. Langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini tinggal kita olesin aja ke kue nastarnya. Untuk hasil maksimal boleh teman-teman oven terlebih dahulu ya untuk kue nastarnya, kurang lebih selama 15 menit. Kemudian kita keluarin, dinginkan terlebih dahulu, baru kita olesin kuning telur. Nanti jadinya bakal lebih glowing ya, dan nggak mudah retak. Kalau di awal seperti ini rentan banget retak ya teman-teman. Oke, ini bakal aku sisihin terlebih dahulu. Selanjutnya di sini udah aku siapin alas kerja, kemudian ambil adonan secukupnya. Nah, ini kita bakal bikin kue yang kedua, yaitu kue kastangel ya. Nah, untuk ketebalannya ini disesuaikan sama cetakannya ya teman-teman. Kalau sudah rata seperti ini tinggal kita cetak aja. Nah, selanjutnya tinggal kita tata di loyang seperti ini ya. Setelah loyang penuh tinggal kita olesin aja menggunakan kuning telur seperti ini. Lalu kita kasih parutan keju di atasnya. Oke, ini udah siap kita panggang. Oke, di sini udah aku panasin oven selama 5 menit menggunakan api besar ya teman-teman. Kemudian tinggal kita panggang aja ini kue nastarnya. Aku taruh di rak atas dan rak tengah. Ini bakal aku panggang selama kurang lebih 20 menit menggunakan api kecil. Setelah 20 menit kemudian ini bakal aku rolling ya teman-teman, yang rak atas aku pindah ke bawah dan yang rak tengah aku pindah ke atas. Kemudian ini bakal aku panggang kembali selama 20 menit. Dan ini setelah dipanggang total selama 40 menit, kemudian ini bakal aku angkat dan aku dinginkan. Oke, kita lanjut membuat kue kastangelnya. Untuk ini aku buatnya itu sebanyak 60 sampai 70 pieces ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita panggang. Maaf ya untuk videonya ini aku percepat karena takut durasi juga. Dan ini bakal aku oven selama 40 menit menggunakan api kecil. Oke, setelah 40 menit atau sampai matang, kemudian tinggal kita angkat ya dan kita dinginkan. Setelah kuenya dingin kemudian tinggal kita tata aja di dalam toples seperti ini ya. Ini ukurannya yang setengah kilo. Lalu tinggal kita tutup aja ini. Oke, kita lanjut untuk kue yang ketiga yaitu kue salju. Caranya masih sama ya teman-teman, kita rolling adonannya sampai permukaannya halus, kemudian tinggal kita cetak aja menggunakan cetakan kue salju. Kemudian tinggal kita tata di loyang. Untuk kue salju ini aku bikin sebanyak 70 pieces. Kemudian ini bakal aku oven menggunakan api kecil selama kurang lebih 25 menit. Oke, setelah 25 menit kemudian langsung aja kita keluarin. Selagi masih panas-panas seperti ini, di sini udah aku siapin ini gula halus ya teman-teman sebanyak 50 gram. Kemudian ada gula donat juga sebanyak 50 gram. Nah, kita campur lalu aduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah, tinggal kita masukin aja kue saljunya ke dalam gula. Nah, ini jangan nunggu dingin ya teman-teman, jadi panas-panas seperti ini langsung aja kita masukin ke dalam gula, lalu langsung aja kita susun di toples. Kalau satu layer udah penuh, kemudian kita taburin gula di atasnya lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan langsung kita tata untuk kue selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk kue yang keempat. Di sini aku membuat kue mawar. Nah, untuk bagian tengahnya ini di sini aku kasih koko chip yang warna-warni. Bisa juga dikasih selai nanas ya, kalau ada. Nah, selanjutnya ini tinggal kita panggang aja. Nah, untuk manggang kue mawar ini jangan terlalu lama ya teman-teman, sekitar 20 menit aja, dan sering-sering dicek ya agar nggak gosong. Nah, setelah 10 menit kemudian ini bakal aku rolling, yang atas aku taruh ke bawah, yang bawah aku taruh atas. Lalu ini bakal aku panggang kembali selama 10 menit ya, jadi totalnya itu 20 menit. Oke, setelah matang langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin langsung aja kita tata di dalam toples seperti ini. Oh ya, untuk kue mawarnya ini aku bikin sekitar 4 buah sampai 45 pieces ya. Oke, lanjut untuk kue yang terakhir yaitu kue tamprin ya teman-teman. Di sini cara ngukurnya sama seperti membuat nastar. Di sini aku menggunakan sendok takar yang 5 mili. Kemudian aku buletin seperti ini, lalu aku lobangin tengahnya. Kita tekan pelan-pelan ya teman-teman agar nggak pecah pinggirannya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Oke, untuk kue ini aku bikinnya sekitar 60-70 pieces ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita panggang selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit lalu kita keluarin ini adonannya. Selanjutnya kita tinggal isi ya menggunakan selai strawberry. Teman-teman juga bisa menggunakan selai yang lain. Lalu pinggirannya ini kita oles menggunakan kuning telur. Kemudian ini bakal aku panggang kembali selama 10 menit atau sampai matang ya. Oke, dan ini udah matang. Selanjutnya setelah dingin langsung aja kita tata di toples ya. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman dari 1 kg tepung terigu. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga resepnya bermanfaat, and see you on next video. Bye bye.